Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah hari Minggu pembukaan bulan keluarga 4 Oktober 2020. Mari dengan bersukacita kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kita masuki saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Ibadah hari Minggu ini, marilah kita kuduskan dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebagai satu keluarga, yaitu keluarga Allah, kita memiliki satu Bapa yang sangat mengasihi kita semua, yaitu Allah Bapa Tuhan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah hukum kasih dari Allah yang tertulis di dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita melakukan hukum Allah dengan sepenuhnya, marilah kita berpasrah diri di dalam kasih dan rahmat-Nya. Dengan sikap hati yang bertobat, kita serahkan pengakuan dosa kita dalam nyanyian Kidung Jemaat 33 nomor 1. Suaramu ku dengar. Terpujilah Allah, sungguh besar kurnia-Nya bagi setiap orang yang mau dengan jujur mengakui dosa-dosanya dan berbalik dari jalannya yang jahat. Dengan sikap hati yang terbuka, marilah kita terima berita anugerah yang disabdakan dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam dunia yang banyak pergumulan dan pencobaan, kita harus tetap memperhatikan firman Allah yang kita terima melalui petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang menang kamu lakukan. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita membawa seluruh hidup kita dan keluarga untuk berpegang kepada firman Allah yang menyelamatkan. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 383 nomor 1. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini marilah kita mempersembahkan apa yang kita miliki, yaitu yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikanlah firman Tuhan sebagai dasar dalam kita menghaturkan persembahan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan menyanyikan dengan segenap hati kita bawa persembahan dengan diiringi syair syukur dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku beri persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan bangkit berdiri, kita akan serahkan seluruh persembahan ini di dalam doa. Mari saya hantarkan. Mengucap syukur ya Bapa, jikalau pada ibadah online hari ini, Kau masih perkenankan kami memberikan kesehatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih Kau masih limpahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa pula kepada kami, seluruh jemaat yang berada di tempat masing-masing ya Bapa. Kiranya kami tidak lupa bahwa itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu, sehingga dengan itu ya Yesus, izinkanlah kami memberikan apa yang telah menjadi berkat-Mu pada kami melalui persembahan kami ini, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan ucap syukur, persembahan pengadaan tanah, dan seluruh persembahan yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya boleh Engkau sucikan, Kau berkati, dan juga bagi saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk mengelola dan menata persembahan ini, Engkau sendiri yang akan sucikan dan tolong kami. Demikian juga jikalau sebentar hamba-Mu, Bapak Pendeta Agias Kalumbara akan menyampaikan firman-Mu, tolong kami, buka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk menguatkan kami dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu ada dan bersama dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Firman Tuhan demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk mengikuti ibadah, sekalipun masih secara online, tetapi saya percaya setiap ibadah yang dilaksanakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh didasari iman kepada Tuhan Yesus Kristus, akan mendatangkan berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan Oktober, kita juga bersama-sama dengan umat Tuhan se-Sinode GKJ memasuki masa yang sangat indah dalam kehidupan beriman kita bersama-sama, yaitu masa bulan keluarga. Ibadah pada hari ini merupakan ibadah pembukaan bulan keluarga, di mana kegiatan-kegiatan bulan keluarga dapat dilaksanakan setelah ibadah ini diselenggarakan. Sekalipun semuanya masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, baik itu pakempalan Pandongo Brayat yang biasanya kita adakan bersama dengan saudara-saudari kita, kelompok-kelompok kecil, pemahaman Alkitab, sarasehan, dan juga kegiatan-kegiatan lain, semuanya tetap kita laksanakan dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mempercayai bahwa keluarga itu merupakan satu lembaga, satu komunitas, satu wadah di mana kita bertumbuh di dalam iman, di dalam cinta kasih, di dalam kedewasaan, dan tentunya ada hal-hal baik dipupuk di dalam keluarga. Oleh karena itulah Sinode GKJ tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengambil tema seni merawat keluarga sebagai tema bulan keluarga. Dengan tema tersebut, keluarga diibaratkan seperti tanaman atau tumbuhan ya, yang harus dirawat, harus dipelihara dan lain sebagainya. Diibaratkan tumbuhan atau tanaman, maka keluarga harus mendapatkan nutrisi yang cukup, airnya cukup, pupuknya cukup, sinar mataharinya cukup, udaranya bagus, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu kering, agar nanti dapat bertumbuh dengan baik dan buahnya pun bagus. Oleh karena itu kita meyakini bahwa hidup kita bersama-sama di dalam keluarga adalah seperti benih tanaman atau tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Panggilan kita adalah merawat benih ini agar menjadi tumbuhan yang bagus, berbuah lebat, dan akhirnya dapat dinikmati oleh orang banyak hasilnya. Kita belajar dari bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Seperti benih yang dirawat, demikianlah gambaran pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai gambaran tersebut tidak dapat menjelaskan semuanya dengan tuntas. Akan tetapi gambaran itu diperlukan untuk menolong kita dalam memahami sesuatu. Alkitab menggunakan beberapa gambaran untuk memudahkan kita memahami realita Allah yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Salah satunya adalah yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, yaitu kebun anggur atau pohon anggur. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu berarti hidup kita tidak lepas dari kemurahan dan pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah, hidup kita akan senantiasa dialiri dengan damai sejahtera. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah yang dilakukan oleh Allah dalam memelihara umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus memang pada waktu itu bertujuan untuk menegur orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, paling saleh, paling pintar, dan paling suci. Gambaran yang dipakai Tuhan Yesus merupakan perumpamaan yang berisi konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh penggarap kebun anggur tersebut. Tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Setiap tahun-tahun pemilik kebun akan datang mengambil hasilnya. Nah, menariknya diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun anggur itu tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap. Mungkin dianggap pemilik kebun anggur itu tidak lagi membutuhkan. Nah, celah aturan hukum inilah yang dipakai penggarap dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini agar mereka dapat menguasai kebun anggur itu.
Ketika pemilik kebun anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil anggur, bukannya mendapatkan hasil, mereka justru dibunuh oleh para penggarap kebun itu. Pemilik kebun anggur kemudian mengutus anaknya dengan harapan anaknya akan lebih disegani, ya. Namun para penggarap kebun anggur itu justru merancang dan melaksanakan sebuah tindakan pembunuhan yang kejam kepada anak pemilik kebun anggur dengan harapan mendapatkan warisan berupa tanah yang mereka garap itu. Mendengar laporan kematian anaknya, hilanglah kesabaran pemilik kebun anggur itu. Kemudian ia datang untuk membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Makna perumpamaan itu langsung ditangkap oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka yakin bahwa merekalah yang disebut-sebut sebagai penggarap kebun anggur, penggarap, penyewa. Namun ngurumangsani menjadi pemilik. Itu sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur, mereka bunuh. Lebih dari itu, sang anak pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, juga akan mereka bunuh. Apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Itu sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini keluarga-keluarga sedang berada di dalam masa-masa pengujian dari Tuhan. Apakah keluarga-keluarga ini akan tetap menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan atau tidak? Apakah tetap bersandar dan berharap pada Tuhan di tengah-tengah permasalahan dan pergumulan yang ada atau tidak? Apakah keluarga-keluarga ini akan tetap setia untuk mempercayakan hidupnya, masa depannya kepada Tuhan atau tidak? Karena saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita bersama-sama merawat, membangun, menyayangi keluarga kita dengan sungguh-sungguh, maka kita pun dapat merasakan ada rasa cinta, ada damai sejahtera, ada suasana yang rukun, suasana yang harmonis. Walaupun terdapat pergumulan, terdapat perbedaan cara pandang dan lain sebagainya, kita tetap dapat merasakan bahwa keluarga adalah tempat yang terbaik untuk kita tinggali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, keluarga itu adalah ibarat kebun anggur yang kita semua, anak-anak Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola, bukan memiliki dan menguasai. Bapak, Ibu yang terkasih, kita ini dipercaya untuk menjadi pengelola berkat-berkatnya. Apa yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, yang dititipkan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu harta benda, mungkin kekayaan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, nama baik, kemudian kedudukan, dan sebagainya yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola sebaik-baiknya. Apabila Tuhan datang untuk meminta hasilnya seperti sang pemilik kebun anggur, kita harus siap untuk memberikannya kepada Tuhan, sang empunya kehidupan ini. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan saya menyampaikan bahwa kehidupan keluarga kita itu adalah seperti benih yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Benih itu membutuhkan air, membutuhkan nutrisi,
membutuhkan udara yang cukup, bebas dari hama. Ya, perlu air, disiram dengan air. Air apa yang dibutuhkan dalam keluarga, Bapak Ibu yang terkasih? Yang terutama itu harta benda atau cinta kasih? Pasti cinta kasih ya. Air perlu untuk disiramkan terus dalam keluarga kita, cinta kasih. Kemudian pupuk atau nutrisi. Pupuk apa yang paling cocok untuk keluarga? Firman Tuhan atau yang lainnya? Saya percaya pasti firman Tuhan sebagai pupuk yang paling cocok untuk merawat dan memelihara kehidupan kita. Kemudian matahari, sinar matahari yang cukup. Apa itu, saudaraku? Yaitu terang kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap kita untuk senantiasa mengingat akan sabdanya dalam kehidupan kita. Lalu udara yang cukup. Apa itu, saudaraku yang terkasih? Yaitu berkat Tuhan yang akan senantiasa mengiring dan menyertai langkah kehidupan kita. Lewat pembukaan bulan keluarga tahun 2020 ini, saya mengajak kita semua di bulan keluarga ini untuk lebih memperhatikan keluarga. Di bulan-bulan sebelumnya mungkin saya sudah Pak Pendeta selalu memperhatikan keluarga. Bulan ini lebih memperhatikan keluarga, lebih mengasihi keluarga. Bulan-bulan kemarin saya juga sudah loh Pak, bulan ini lebih mengasihi keluarga. Bersama-sama kita bangun keluarga, ya orang tua, ya anak-anak, ya suami, ya istri, ya semua anggota keluarga. Jangan sampai ada yang lepas dari kasih karunia Allah. Terus kita jaga agar hidup keluarga kita itu senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Pada saat ini kita juga bersama-sama nantinya akan mempersiapkan diri kita melalui pendadaran untuk minggu yang akan datang mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama dengan keluarga kita di rumah ataupun tempat tinggal kita masing-masing. Mari kita rawat keluarga kita sebaik-baiknya. Jangan sampai ada hal-hal yang masuk menghancurkan. Jangan sampai ada yang keluar dari lingkup kasih dan anugerah Allah. Mari kita rawat keluarga kita di dalam cinta dan kasih untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan hasilnya seperti kebun anggur yang panennya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah kita terima melalui warta gereja bahwa pada hari Minggu yang akan datang 11 Oktober 2020 kita akan bersama-sama mengikuti dan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan dalam kebaktian online di rumah dan tempat tinggal kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan untuk mengingatkan kita akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena cinta dan kasih-Nya kepada dunia ini, Tuhan Yesus rela menanggung dosa dunia. Ia rela menderita sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Mari kita hormati dan hargai pengorbanannya dengan bersama-sama mengingat akan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita menguji diri kita masing-masing dengan merenungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk sesuai hidup dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita ingat-ingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diberikan waktu untuk mengambil waktu teduh sejenak untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan bahwa sakramen perjamuan kudus Engkau sediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dengan kami menyesali dosa-dosa kami, serta memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua perintah yang Engkau berikan kepada kami. Bagi setiap Bapak Ibu, saudara-saudari maupun anak-anak yang menyadari dan mengakui keberadaannya yang tidak selamat karena dosa dan membutuhkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari maupun anak-anak yang sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara, saudari, serta anak-anakku yang sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Oleh karena itu, menyatakan kerinduannya, kesediaannya untuk mengikuti dan menerima sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian online hari Minggu 11 Oktober 2020. Mari kita menaruh tangan kanan kita di dada kita. Di dalam hati engkau ucapkan, ya Tuhan, saya bersedia untuk mengikuti sakramen perjamuan dengan sepenuh hati. Saya bersedia untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus
dengan sepenuh hati. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, oleh karena cinta dan kasih-Mu yang menyelamatkan, Engkau nyatakan kepada kami. Walaupun kami lemah, buruk, penuh dengan kelemahan dan dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Maka izinkanlah kami ya Tuhan, untuk membalas kasih-Mu dengan kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami dan keluarga kami seperti kebun anggur milik kepunyaan-Mu, yang senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik dan mendatangkan perkenanan-Mu senantiasa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama. Berikanlah kami kekuatan dan cinta-Mu untuk kami merawat keluarga kami senantiasa di dalam kebaikan, di dalam kerukunan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam firman Tuhan yang menuntun kami kepada berkat-berkat-Mu yang sejati. Kami pintakan berkat-Mu untuk setiap keluarga rumah tangga jemaat Gereja Kristen Jawa Lar, dimanapun berada ya Bapa, senantiasa Engkau limpahi dengan kasih-Mu, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri. Semuanya ingat untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga-keluarga Engkau berkati dengan damai dan sejahtera, keselamatan, rezeki dan kesehatan. Jauhkanlah dari virus maupun sakit penyakit, perpecahan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkat-Mu pula ya Bapa, Kau nyatakan dalam setiap pelayanan Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini, dan semua umat Tuhan yang mengikuti kebaktian lewat tayangan kebaktian online GKJ Welar, Engkau memberkati dalam seluruh kehidupannya. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang ada ya Bapa, baik itu pelayanan kemajelisan, pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan bantuan-bantuan bagi mereka yang berkesusahan, berkekurangan, berada dalam pergumulan, pelayanan diakonia, pelayanan sosial, pelayanan tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, para ketua-ketua kelompok kecil, dan semua ya Tuhan yang mau untuk saling membantu meringankan beban satu sama lain, kiranya berkat-Mu dirasakan dalam kehidupannya. Kami juga pintakan berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Pulihkanlah, lepaskanlah dan selamatkanlah dari segala belenggu dosa, dari segala keburukan, dari rancangan jahat orang-orang yang berniat buruk, dari pandemi virus COVID-19. Berikanlah kepada pemerintah, pemimpin bangsa kami, tekad, kekuatan, dan persatuan-kesatuan untuk menjadikan bangsa ini lepas dari segala belenggu dosa, virus, sakit penyakit, maupun kutuk apapun. Kami berdoa untuk setiap perjuangan yang ada, para pejuang-pejuang yang ada di garis depan, para tenaga kesehatan, para dokter rumah sakit, termasuk mereka yang dirawat di rumah sakit, kiranya kesembuhan boleh dinyatakan, dan kami semua mematuhi arahan dan protokol kesehatan agar kami terhindar dari segala virus maupun sakit penyakit yang bertebaran di luar sana. Berkatilah pula ya Bapa jemaat gereja-gereja yang ada, baik itu Sinode Gereja Kristen Jawa maupun gereja-gereja lain. Kami bersinergi saling membantu agar masa-masa sulit ini dapat kami lalui bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, semuanya ya Bapa, Engkau yang mengetahui, Engkau yang peduli. Setiap sakit penyakit tunduk di dalam kuasa bilir-bilir Tuhan Yesus. Setiap pergumulan, baik itu ekonomi, kesehatan, relasi keluarga, pekerjaan, masa depan, semuanya Engkau jamin di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu yang telah menyediakan berkat-berkat untuk kami terima. Ya Tuhan, apabila dalam kami beribadah maupun mendengarkan firman-Mu saat ini ada dosa maupun kesalahan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kegiatan-kegiatan bulan keluarga, Kau berkati pula, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan seluruh doa dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, kita telah menerima firman Tuhan. Mari kita rawat keluarga kita agar kebahagiaan itu awet dan langgeng sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Marilah bersama dengan umat Allah segala tempat dan abad kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuki hidup kita sehari-hari dan membawa berkat bagi keluarga yang kita cintai. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.
pujilah Tuhan, ibadah ini telah selesai. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuki bulan keluarga dengan penuh semangat, dan kita sambut berkat Tuhan dengan merawat keluarga kita sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati.